Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa adnal kamal salasun. Serendah-rendahnya kesempurnaan itu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, hadirin para undangan, tak lupa pula para aparatur pemerintah yang saya hormati, wabil khusus para wali santri serta ikhwan-ikhwan santri dan para alumni yang saya cintai, teristimewa guru kami pengasuh pondok pesantren Raudatul Mubtadiin beserta keluarga yang sangat kami hormati dan kami cintai, untuk mengawali imtihan yang ke-18 tahun 2022 ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan baca bismillah. Nabi menerangkan, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdarun. Artinya, setiap perbuatan yang tingkahnya bagus, setiap suatu perkara yang tingkahnya bagus, kalau tidak diawali dengan membaca bismillah fahuwa abdarun, maka akan kurang barokahnya. Kadang-kadang kita mah banyak lupa baca bismillah. Biasa kalau urusan agama hawanya males, kalau enggak biasanya malu. Kayak ngucapin assalamualaikum, padahal mah gampang, enggak ada susahnya, enggak ada beratnya, enggak pakai pulsa lagi. Timbang ngucapin assalamualaikum tapi malu, berat sama baca bismillah ge. Padahal kalau kita baca bismillah itu pahalanya besar. Kata Rasul, Pak, mamin abdin yakulu bismillahirrahmanirrahim ilad daba syaitonu kama yaddu borososo alan nari. Tidak ada seorang pun yang baca bismillah, terkecuali kalau ada yang baca bismillah, setan bagaikan timah dibakar api. Setan itu musuh kita, Pak, Bu. Berarti orang yang baca bismillah adalah orang yang menghancurkan musuhnya. Ada cerita seorang aulia Allah, Qais bin Hajjaj, menceritakan ada setan mendekatinya ngajak ngobrol. Kata setan, waktu aku pertama mau menyesatkanmu, waktu aku pertama mau menggodamu, aku kuat, aku sehat. Sekarang aku lemas, sekarang aku sakit dan kurus. Aku tidak sanggup lagi untuk mengganggumu. Makanya Pak, Bu, para santri mah dituntun oleh para guru-gurunya. Di dalam muqaddimah ilmu nahu diterangkan, fal abdu idza arada ayyamala amalan sholiha, kata lipi paja syaitanu fil ibsadi biniyatihi fasara al ibtida'a bidzikri li'annahu ma'a dzikri didani. Yang artinya, di mana-mana ada hamba Allah mau berbuat amal yang bagus, mau berbuat amal yang soleh, kata lipi kayak kita mau sholat, kayak kita mau zakat, mau sodakoh, mau pengajian, paja syaitonu pilipsa di biniyatihi, suka datang tuh si congor setan mau merusak niat kita. Maka pasaro al ibtida'a bidikri, maka kita harus buru-buru membaca bismillah. Apa sebabnya? Kalau kita baca bismillah tadi di atas, kalau kita baca bismillah setan bagaikan timah dibakar api. Kalau kita malain, justru kita yang dibakar setan, betul? Yang dagang pengen maju aja nggak mau rugi, yang tani pengen untung aja nggak mau nggak untung. Ini mah duren nggak buahan, dukuh nggak buahan, jagung nggak buahan, terong nggak buahan, segala tek-tek bengek tebuahan, mamarahan. Yang dipikirin cuman kelebihan dan kekurangan orang. Makanya panas, Pak, Bu. Makanya ayo kita coba baca bismillah supaya usaha taninya, dagangnya mendapatkan keberkahan, dijauhi dari godaan setan. Yang terakhir,
ikan arwana, ikan pari, semuanya terdampar mati. Ilmu agama harus dicari buat bekal di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alimil ulama, para kiai, serta ikhwan-ikhwan santri yang saya cintai. Hadirin para undangan dan para wali santri yang sangat saya hormati. Semoga kita yang hadir pada acara imtihan ini mendapat keberkahan. Yang tani subur makmur, yang pegawai cepat naik pangkat, yang usaha sukses. Kata Allah, liyunfik du sa'atin, berilah apabila kamu mempunyai kelebihan, nanti pahalanya buat kita dan akan datang kepada keluarga kita yang sudah maut. Baginda Nabi menjelaskan, tasaddaqu ala anfusakum wa ala amwatikum walau bisarbati ma'in. Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan untuk keluargamu yang sudah maut, walau bisarbati ma'in, walaupun cuma air putih saja. Ternyata gampang kalau kita mau sedekah mah, bukan harus barang yang wah saja atau yang mewah saja. Ternyata bukan besar kecilnya yang disedekahkan, akan tetapi keinginan hati sebagai tolak ukurnya. Karena sekecil apapun sedekah pasti akan ada balasannya. Janji Allah dalam Al-Quran, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang bersedekah sekecil apapun, yarahu, pasti akan ada balasannya. Bagaimana mau sedekah tidak punya apa-apa, miskin, rumah gedoyong mau roboh, numpang lagi di tanah orang. Fa ilam takdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Kalau tidak mampu, sedekah pengen tapi tidak punya apa-apa, fa bi ayatin min kitabillah, baca sepotong ayat Al-Qur'an pun termasuk sedekah. Pugu mah baca Al-Quran nggak becus. Waduh, gimana tadinya Pak Bu baca Quran nggak bisa? Kalau baca Quran nggak bisa, kata Nabi, fad'u lahum bil maghfirati warahmah. Berdoa pun termasuk sedekah. Jadi Allah maha adil. Si kaya, si miskin, si kaya, si hina, semuanya bisa sedekah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, walaupun cuma sedikit, semoga ada manfaatnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan, para wali santri, para alumni serta sahib para santri yang saya cintai. Wabil khusus para alimil ulama beserta aparatur pemerintah, semuanya yang saya hormati. Karena acaranya sangat padat, ada baiknya saya langsung saja menyampaikan tentang ziarah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Siapa orang yang ziarah atau silaturahmi kepada para ulama, maka kayak seperti zarah atau silaturahmi kepadaku, kata Nabi. Arti ziarah menurut kebahasaan adalah menengok. Berarti ziarah ke makam para wali sama saja dengan kita menengok kuburan para wali. Namun di dalam syariat Islam, tak hanya saja kita berziarah melihat kuburan, akan tetapi ada tarbiyah,
ketika kita berziarah melihat kuburan, mengingatkan, menegur diri kita bahwa suatu saat kita akan dikuburkan seperti itu. Yang kedua, kita mendoakan, mengirim pahala bacaan-bacaan ayat Al-Quran seperti tahlil, tahmid yang memang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa ahli kubur itu minta pertolongan. Minta tolong itu macam-macam. Ada yang minta tolong ban motornya kempes, itu ditolongnya dikasih angin. Ada juga orang sakit minta tolong, itu mah dikasih obat. Ini mah orang mati di dalam kubur minta tolong, mau dikasih apa? Orang di dalam kubur mah gak minta dikirimin uang. Orang di dalam kubur mah udah alam akhirat, beda alam. Cara nolongnya juga dengan amal. Ada amal sodakoh, ada amal tahlilan, ada amal pidyah. Ngerti? Ini mah ngomong asal ngajeplak be. Ziarah kubur haram. Ziarah kubur itu percaya pada kuburan. Orang yang ziarah kubur otaknya didengkul, ndasmu benjol. Ngacok beri ngomong. Padahal mah ziarah teh sama dengan kita mengirim pahala kepada ahli kubur. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, yazuru kubur syuhada'i Uhudin wa kubur ahlil baqi. Kata Nabi, ziarahlah kamu ke kuburan para syuhada Uhud dan juga kuburan para ahli baqi. Tuh cukup contoh, nggak usah banyak-banyak ari para rinter mah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran terang dan jelas Al-Quran menerangkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang yang perang Uhud itu mati, bal ahya'u, akan tetapi mereka hidup inda rabbihim, mungguh Gusti Allah. Makanya para ulama, para kiai suka ziarah ke makam-makam para awliya. Wah, sok kiai musyrik goblok. Wala no cuma ngomong-ngomong hadis Quran, iso nemung ngapir-ngapir ne uang, iso nemung nyalah-nyalah ne uang. Jebule mingawa murung tekan ilmu nele. Makanya kita belajar keimanan, belajar keyakinan agar kita tidak sesat dan juga menyesatkan orang. Wong ziarah kubur kok kafir, kuwe sing kafir, benar. Walhasil ziarah kubur tidaklah didalang di dalam syariat Islam, walaupun itu minta keberkahan. Itulah dari saya, kepanjangan tangan dari ulama, semoga menambah keyakinan untuk menyebarkan syariat Islam. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah imtihan yang sangat saya hormati, para alimil ulama, para guru, serta sohib dan sohibah para santri, serta para wali santri yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul kembali. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mudah-mudahan derap langkah kita hadir di sini menjadi tiket menuju surga.
Amin ya Amin. robbal alamin. Amin. Di malam yang penuh hikmah ini, mari kita ambil faedahnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salasu latutraku bi salasin. 3 perkara yang tidak akan ketemu titik temunya dengan 3 perkara. 1, al-ghani bil muna. Kekayaan tidaklah cukup dengan usaha semata. Kalau memang kaya hasil dari usaha, tentunya setiap orang yang usaha pasti kaya. Betul? Betul. Ternyata tidak. Banyak orang yang usaha tapi nggak ada hasilnya, rugi namanya. Muntani mah gagal panen, menang capena doang tak hasil. Banyak juga orang yang usahanya besar, modalnya pun besar, bukannya untung besar, malah rugi besar. Kadang malah besar hutangnya. Bahkan ada juga yang usahanya besar-besaran, bukannya kaya raya, malah ngontrak di penjara. Berarti betul kaya bukan dari usaha saja. Yang kedua, wasababu bil hodobi. Keremajaan tidaklah cukup dengan dandan saja. Walaupun dandan abis-abisan, rambut putih diitemin, nenek-nenek dikucir 2 pakai celana pendek olahraga, ari kolot mah tetap kolot baik. Nggak mungkin kembali muda lagi. Sudahlah, udah tua, malu, udah nggak pantas lagi bergaya muda. Pipi dah kempot, kulit dah peot, lubang hidung aja ngegedean. Kempis be, ambekan geh, ngap-ngapan, tinggal nunggu kematian. Syukur dikasih panjang umur geh, sudahlah nggak usah macem-macem, mendingan ibadah supaya hidupnya husnul khotimah. Wasihatu bil adwiyah. Kesehatan tidaklah cukup dengan berobat saja. Kalau memang orang sehat karena obat, mungkin setiap orang yang berobat akan sehat. Betul? Ternyata tidak. Banyak orang yang berobat habis-habisan tapi penyakit tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya tinggallah cerita, cuma ngabisin uang doang. Kan lancar. Walhasil jangan ikhtiar cuma ngikutin hawa nafsu saja, tapi ibadah dan doa itulah kunci segalanya, penerang hati, penguat jiwa, agar kita tidak merasa angkuh untuk menguasai kehidupan, padahal semua kehidupan ini Allah yang menentukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan, para wali santri, serta sohib-sohib ikhwan santriawan dan santriawati yang saya hormati dan saya cintai. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para ustadz, semoga langkah kaki dan lenggangnya tangan dijadikan amal ibadah dan maghfirah Allah kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di malam yang penuh hikmah ini, saya ingin mengingatkan kepada diri kita bahwa ada 3 perkara yang akan menjadi musibah besar kepada diri kita, baik orang yang rendah derajatnya ataupun yang tinggi pangkatnya. Hadis Nabi menerangkan, la yarawajhi salasu angfusin. 3 perkara yang kelak di hari kiamat tidak akan bertemu dengan Rasul. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang menyakiti kedua ibu bapaknya, mau orang bodoh ataupun orang pintar, terpelajar ataupun tidak, sekalipun orang alim yang rajin ibadahnya, kalau menyakiti kedua orang tuanya kelak di hari kiamat tidak akan bertemu dengan Rasul. Maka dari itu, sayangilah orang tua, patuhilah orang tua. Orang pun ada yang memuji orang tua dengan nyanyian seperti ini. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Itulah orang yang memuji ibu dengan nyanyian. Ibu doang, masa ayahnya enggak? Gitu biasanya. Yaudah dinyanyiin yang ayah.
Ayah, 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 terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, kukirimkan doa, semoga engkau mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Nada awalnya keren ya. Selanjutnya yang kedua, watarikuli sunnati. Orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasul, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, awas jangan jauh dari para ulama, karena banyak orang-orang zaman sekarang yang pintar memutar balikan kebaikan. Kadang yang bukan sunnah dikerjakan, yang sunnah justru ditinggalkan. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul, alias celaka, alamat pasti masuk neraka. Baru ketemu deh sama malaikat Malik, baru pertama ketemu di sepak deh. Itulah. Dan yang ketiga, waman lam yusolli alayya, orang-orang yang tidak suka bersolawat kepada Nabi tidaklah diakui umat Nabi. Namun anehnya ada golongan ataupun aliran yang anti solawat. Lebih anehnya lagi ada pengikutnya. Maka kata pepatah, setiap perkara yang dibuang ada aja yang mulungnya. Dan itulah tiga golongan yang akan kita membuat kita celaka di hari kiamat. Dan terakhir pesan saya, mudah-mudahan dengan adanya imtihan ini dibukakan pintu hati kita untuk mencintai kedua orang tua, karena orang tua kita lah yang mencintai kita dan membiayai kita hingga wawin. Suka melaksanakan sunnah Rasul dan bersolawat kepada Nabi agar di akhirat diakui umat Nabi dan mendapatkan ridho ilahi. Buat cependak buah petei pandak euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Untuk yang selanjutnya, Nasrullah dari Kota Bumi Lampung Utara kepada Andri Fauz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu para undangan, juga para aparatur pemerintah yang saya hormati, wabil khusus para kiai, para wali santri, tak lupa pula para alumni Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin ini, dan ikhwan-ikhwan santri yang sangat saya cintai. Pada malam imtihan yang ke-19 ini, saya akan menceritakan cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih afdal ketimbang salatnya orang yang bodoh. Aneh ya, Pak, Bu, kayak nggak masuk akal. Masa tidur dengan ibadah masih bagus tidur? Yang sholat kan sedang melaksanakan perintah Allah, wajib hukumnya. Yang sholat kan sedang munajat, lagi menghadap Allah, kok bisa gitu ya tidur lebih bagus daripada sholat? Memang kalau sekilas seolah-olah sholat itu yang paling tinggi derajatnya, tapi kenyataannya Rasul menceritakan, waktu Rasul pergi ke masjid, Rasul bertemu dengan si setan. Lalu Rasul bertanya, hei setan, kenapa kamu bolak-balik di luar kayak orang yang mau nyolong sendal aja? Lalu si setan menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menggoda umatmu yang sedang sholat, tapi aku takut kepada umatmu yang sedang tidur. Nabi juga bingung, yang artinya kan aneh. Orang yang tidur kan lagi ngorok bari jengacah, sedangkan orang yang sholat lagi munajat. Kok bisa tidur lebih bagus daripada sholat? Dari sahabat Dirar bin Azwar menjelaskan,
orang yang ibadah nggak tahu ilmunya banyak ruginya. Dari Wasilah bin Asfa, orang yang ibadah nggak tahu ilmunya sama saja seperti orang yang nuntun himar. Artinya cuman capeknya doang, aprak-aprakan. Walhasil jadi bukan masalah sholat dan tidur yang jadi perbandingan, akan tetapi masalah ilmu dan kebodohan yang jadi permasalahannya. Jadi kalau ulama tidurnya pun ibadah, sedangkan orang yang bodoh ibadahnya pun masih mentah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, dan berhubung waktu yang tak memungkinkan, cukup sampai sini aja bapak-bapak, ibu-ibu. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, hadirin para undangan, para wali santri serta ikhwan-ikhwat santri yang saya cintai. Tak lupa pula para aparatur pemerintah yang sudah hadir pada malam ini. Semoga diberikan keberkahan dan dijauhkan dari bala, ujian dan cobaan wasilah menghadiri acara imtihan santri yang ke-18 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah imtihan, untuk tidak menyita waktu, ada baiknya saya langsung aja akan menyampaikan tentang musibah. Nabi menjelaskan, ma usiba abdun bimusibatin illa lidambin lam yughfar illa biha. Tidak akan terkena musibah seseorang terkecuali kalaupun kena musibah karena untuk menghapuskan dosanya sendiri, sehingga tidak akan dihapuskan dosanya kalau tidak melalui musibah. Makanya kalau kata orang tua dulu, kena musibah itu lagi diganjar, lagi dibersihin dosanya dan diuji keimanannya. Jadi jelas kalau kita melihat hadis ini, orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena musibah itu pertanda orang-orang yang diperhatikan oleh Allah, alias orang-orang yang beruntung. Walhasil orang-orang yang terkena musibah, satu bisa dinaikkan derajatnya, dua bisa diampuni dosanya. Makanya Nabi Daud mah memohon kepada Allah agar diberi ujian, karena Nabi Daud mah pengen dinaikkan derajatnya seperti kakek-kakeknya Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mah lain, kadang-kadang terkena musibah tidak terima. Kadang tidak sedikit orang terkena musibah malah marah-marah, betul? Ngaduk sana, ngaduk sini, cerita sana, cerita sini, nggak sadar kita lagi diuji untuk dijadikan pilihan Allah. Karena kata Nabi, andai saja kita sabar terhadap musibah, istofahu, maka bakal jadi pilihan Allah. Untuk itu ulama bersair menyindirin santri di dalam kitab Mutasor Jidan. Wa idan tusibka hasasatun fatahamalu, wa idan tusibka hasasatun fatahamalu, wa idan tusibka, kalau kamu terkena musibah hai santri, fatahammal, maka nanggung sobar sira. Lagi usaha enggak maju-maju, sobar. Lagi mondokin anak, seret miliknya, dulu mah lancar, barang anaknya mondok agak susah, sobar. Lagi diuji, para santri lagi ngaji, kabogoh dikawin orang, sobar. Teruskan baik mondok nak ceng, itu mah cuma ujian. Kan ada bednya, wahai mamang nuker ngaji, ulala kaleke, tinggalkan sementara urusan awewe. Kata Imam Abi Dunya, sekecil apapun musibah pasti ada hikmah, apalagi musibah besar, berarti besar pula karomahnya. Ini buat orang-orang yang beriman.
Bagaimana kalau orang yang tidak beriman kena musibah? Kalau orang yang tidak beriman kena musibah, itu mah ajab namanya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nyicipin ajabnya, di akhirat nanti tambahannya. Untuk itu mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman, walaupun terkena musibah namun membawa hikmah. Itulah dari saya, semoga menjadi cahaya yang dapat menerangi hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, Bapak Ibu para undangan, para wali santri serta aparatur pemerintah dari mana saja yang saya hormati, wabil khusus para alimil ulama, semoga kehadirannya membawa berkah, kesehatan, keselamatan keluarga fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mumpung lagi ada kesempatan, ingin sekali saya menyampaikan tentang aliran-aliran. Namun bukan aliran listrik, bukan pula aliran lahar panas Gunung Semeru. Akan tetapi aliran ini dapat membawa kita masuk ke kawah neraka jahanam. Awas Pak, Bu, jangan macem-macem. Ada bencana yang paling besar di dalam catatan hidup, bahwa kita tidak akan bisa berpaling dari musibah yang sangat besar melebihi corona, yaitu bergesernya akidah yang akan merusak keimanan dan keislaman kita. Na'udzubillah. Pegangannya hadis Quran, namun pemahamannya keluar dari aslinya, sehingga muncullah aliran-aliran baru yang sesat menyesatkan karena keluar dari konteks Islam yang aslinya. Bagi para kiai dah nggak kaget lagi, karena Nabi menyampaikan, Inna bani Israila iftaraku ala ihda wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala salasa wa sab'ina millatan kulluha finnar ila millatan wahidatan, yang artinya sesungguhnya Bani Israel itu bercerai-berai kepercayaannya menjadi 71 golongan. Tuh, agama yang batil saja bercerai-berai menjadi 71 golongan. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, dan masih banyak lagi. Sedangkan umatku bercerai-berai kepercayaannya menjadi 73 golongan. Tuh, itu kata Nabi, bukan kata saya. Ada orang yang mengatakan semua aliran itu bagus, tapi kata Nabi tidak. Aliran yang menyesatkan, jangankan di akhirat, di dunia saja ditangkap. Betul. Aliran yang meresahkan, di dunia saja dibubarkan. Betul. Lalu kata sahabat, mal wahidah, siapa golongan satu yang selamat itu ya Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Usut punya usut dari zaman